Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Baik, kali ini Ibu akan membahas fikih tentang sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu apa arti sholat sunnah rawatib? Iya, bagus sekali. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Atau dikatakan juga sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ya. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad. Apa artinya? Yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad, artinya sholat sunnah yang dianjurkan. Kemudian berdasarkan waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua juga. Apa itu? Yang pertama adalah qobliyah. Qobliyah artinya dikerjakan sebelum sholat fardu. Sedangkan yang kedua, ba'diyah artinya sholat yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh sholat mana aja sih yang termasuk mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Coba sebelum Ibu memberitahu, ada nggak kalian yang masih ingat dengan materi itu? Ada yang ingat? Oke, bagus sekali ya. Oke. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yang pertama apa? Iya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat duhur. Lanjutnya 2 rakaat sesudah sholat duhur. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat sesudah isya ya. Semuanya jumlahnya adalah 10 rakaat. Sedangkan sholat sunnah yang termasuk ghairu mu'akkad apa aja? Ada yang tahu? Betul lagi ya. Apa aja sayang? Baik, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Itu yang termasuk ghairu mu'akkad. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dan pembagian dari sholat sunnah rawatib ini, kalian tahu nggak sih bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu? Iya, hebat tuh yang di sana menjawabnya ya. Sholat sunnah rawatib cara pengerjaannya sama persis dengan sholat fardu ya. Cara bacaannya, gerakannya sama semua. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Betul ya. Yang membedakan adalah niatnya. Kemudian sholat sunnah rawatib ini juga ya, yang pertama tidak didahului dengan azan dan iqamah ya. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu didahului azan dan iqamah, sedangkan sholat rawatib tidak sama sekali ya. Kemudian yang kedua itu adalah niatnya, jelas ya. Niatnya berbeda. Yang ketiga, kalau sholat sunnah rawatib membacanya tidak usah dinyaringkan atau tidak usah dijaharkan. Jadi kalian membaca bacaannya cukup didengar oleh diri sendiri saja. Ya, tidak perlu keras-keras, apalagi pakai mic. Ya, itu nggak usah. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah rawatib itu dikerjakannya munfarid ya, atau sendiri seperti itu. Kemudian apa sih manfaat dari sholat sunnah rawatib itu? Apa sih hikmahnya? Ada yang tahu juga?
Pinter sekali. Yang pertama adalah tentunya menyempurnakan sholat fardu, ya. Kadang nih anak-anak, kadang kita kalau sholat kan pikiran suka melayang ya, suka mikirin apa gitu, nggak fokus, nggak khusyuk. Nah, dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, ya, maka sholat fardu yang sempet nggak khusyuk itu akan disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib ini, ya. Jadi sholat sunnah rawatib ini sebagai penyempurna sholat fardu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita akan diberikan kasih sayang dari siapa? Tentunya dari Allah dong, ya kan? Kalau orang tua kasih sayang nggak? Oh jelas, itu sudah pasti, ya. Kemudian yang ketiga apa hikmahnya? Hikmah yang ketiga adalah mendidik kita menjadi disiplin. Kok disiplin? Iya jelas. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya, otomatis pasti kita juga akan melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Bener gak sih? Bener dong, ya kan? Nah, oleh karenanya dengan kita membiasakan sholat sunnah rawatib, kita juga dididik untuk disiplin. Disiplin waktu untuk mengerjakan sholat fardu, yaitu di awal waktu sesuai dengan perintah dari Allah, seperti itu. Kemudian hikmahnya apa lagi? Nah, hikmah yang terakhir adalah apabila kalian mengerjakan sholat sunnah rawatib ini di rumah, maka rumah kalian itu akan bersinar, akan bercahaya. Bukan berarti bercahaya ada lampunya, tidak, ya. Tetapi rumah kalian itu akan disinari oleh Allah, akan diberikan cahaya oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga di rumah itu menjadi rumah yang adem, tentrem, ya, banyak barokahnya, seperti itu. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.